Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Bunga. Saya, Siti Bunga Novianti, NIM 063, akan menjelaskan materi tentang sejarah perumusan Mukadimah sebagai anggaran dasar Muhammadiyah. Mukadimah sebagai anggaran dasar Muhammadiyah dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebagai pengkajian pokok pikiran dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mukadimah sebagai anggaran dasar Muhammadiyah disempurnakan redaksionalnya oleh tim, yaitu Buya Hamka, yang kedua Kiai Haji Farid Ma'ruf, yang ketiga MR Kasman Singodimejo, yang keempat Zain Jambek. Rumusan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah diterima dan disahkan pada Muktamar ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Berikutnya yaitu sejarah perumusan Mukadimah sebagai anggaran rumah tangga. Di sini dituliskan pasal-pasalnya. Pasal 1 yaitu kedudukan, pasal 2 lambang dan bendera, pasal 3 usaha, pasal 4 keanggotaan, dan pasal yang kelima ranting. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kenalkan, nama saya Yusuf Desril Ramadhani, NIM 044. Saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pokok pikiran yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar sebagai berikut, yaitu amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, yaitu terutama manusia. Pokok pikiran yang kedua adalah hidup manusia itu bermasyarakat. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah atau hukum kudrat irodat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Pokok pikiran yang ketiga yaitu hanya hukum Allah lah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar sebagai berikut, yaitu masyarakat yang sejahtera, aman, damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman sekelompok dari saya. Saya Gustina Ronalin, NIM 1910421064. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi pokok pikiran keempat dan kelima. Pokok pikiran keempat yaitu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib. Sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap yang mengaku bertuhan kepada Allah. Pokok pikiran kelima yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil bila kita mengikuti jejak atau ittiba perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagai yang tersebut di atas itu. Tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, dan wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci. Untuk materi selanjutnya yaitu pokok pikiran ke-6 dan ke-7 akan dilanjutkan oleh Saudari Yulia. Baik, saya Yulia Dwi Lestari, NIM 1910421070 akan menjelaskan pokok pikiran ke-6 dan ke-7. Pokok pikiran ke-6 yaitu perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut
hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya cara atau perjuangan yang sebaik-baiknya. Pokok pikiran ketujuh yaitu pokok-pokok pikiran atau prinsip-prinsip atau pendirian-pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhoi Allah. Ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu identitas dan asas Muhammadiyah yang akan dijelaskan oleh saudara Nisa. Terima kasih. Nama saya Firsty Nuraini Nisa, NIM 19 10 421 060 akan menjelaskan tentang identitas dan asas Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kelahiran Muhammadiyah tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Dan apa yang digerakkan oleh Muhammadiyah tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan konkret. Gerakan Muhammadiyah tidak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, dan nyata yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil alamin. Oleh alasan tersebut, Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam. Baik, terima kasih. Berikutnya akan dijelaskan materi tentang keanggotaan Muhammadiyah oleh Saudara Dimas. Saya Dimas Fauzan, NIM 19 10 42 10 42 akan menjelaskan materi keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah secara resmi diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 4, Pasal 8 Ayat 1, di mana sebagai anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Yang pertama, anggota biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia beragama Islam. 2. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah. 3. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. 4. Berisi mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. 5. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Kedua, anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung amal usahanya. 3. Anggota kehormatan. Anggota kehormatan adalah seseorang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahlian diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Sebagai anggota Muhammadiyah mempunyai hak dan kewajiban yang diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga ART Muhammadiyah Pasal 4. Untuk materi selanjutnya yaitu keorganisasian Muhammadiyah akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Nama saya Farhan Ilham Bardatillah. Dalam materi organisasi Muhammadiyah ini, organisasi Muhammadiyah ini adalah organisasi yang terbesar yang ada di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, yang berarti bahwa warga Muhammadiyah ini menjadikan segala bentuk tindakan dan pemikiran dan juga perilaku itu didasarkan pada sosok seorang Rasulullah SAW. Dalam organisasi Muhammadiyah ini memiliki otonom terpenting dalam organisasi. Apakah otonom tersebut? Otonom organisasi itu adalah otonom organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Muhammadiyah, yang dengan bimbingan dan pengawasannya itu diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga,
rumah tangga sendiri dari warga Muhammadiyah dan membina warga persyarikatan Muhammadiyah untuk kedepannya dan untuk mengembangkan persyarikatan organisasi Muhammadiyah ini. Baik, nama saya Bagas Tegar Laksana, NIM 19104210072. Kali ini saya akan menjelaskan peran penting cabang dan ranting sebagai ujung tombak di organisasi Muhammadiyah. Seperti yang kita tahu, cabang dan ranting di organisasi manapun memiliki peran yang sangat penting. Di organisasi Muhammadiyah ini bahkan diibaratkan sebagai ujung tombak. Ada 5 peran penting cabang dan ranting sebagai ujung tombak di organisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam rekrutmen dan organisasi. Yang kedua yaitu cabang dan ranting merupakan ujung tombak dalam menjalankan dakwah keagamaan. Jadi dengan adanya cabang dan ranting ini bisa mempermudah jalannya kegiatan dakwah. Yang ketiga yaitu sebagai ujung tombak dalam ukhuwah dengan organisasi Islam yang lain maupun perjumpaan dengan organisasi sosial yang lain. Yang keempat, sebagai duta persyarikatan di masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai ujung tombak dalam membela kepentingan umat. Sekian, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh saudari. Nama saya Alfiatur Rohmah, NIM 054. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi yang sudah kami bahas mengenai anggaran dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah didirikan oleh Ketua Besar Pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Agus Haji Hadikusuma pada tahun 1942 sampai 1953 dengan bantuan beberapa sahabatnya. Latar belakang didirikannya Muhammadiyah yakni dikarenakan kekeburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat dari proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Dan yang kedua, masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah itu sendiri, dan hal tersebut sudah mengakar dalam masyarakat. Terima kasih, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.